Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, sehingga dalam menjalankan aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak sekalian dapat mengambil manfaat serta memahami materi yang disampaikan Pak Fajrin. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anak sekalian, materi pada pertemuan hari ini adalah memohon pertolongan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menunjukkan perilaku memohon pertolongan. Yang kedua, siswa memiliki keyakinan bahwa memohon pertolongan bagian dari taat kepada Allah. Siswa dapat memahami makna mohon pertolongan. Siswa mampu memberi contoh perilaku mohon pertolongan. Sebelum kita lanjut pada pembahasan, Pak Fajrin ingin mengawali pertemuan kita, ingin mengawali pelajaran hari ini dengan 3 pertanyaan untuk memotivasi anak-anak supaya meningkatkan rasa ingin tahu yang tinggi dan semangat belajar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mohon pertolongan? Yang kedua, bagaimana cara memohon pertolongan? Yang ketiga, bolehkah memohon pertolongan kepada selain Allah? Nah, ketiga pertanyaan ini nanti akan anak-anak dapatkan jawabannya setelah anak-anak menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Fajrin dari awal sampai akhir. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah makna memohon pertolongan. Memohon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya meminta dengan hormat. Adapun permohonan bermakna permintaan dari suatu pihak yang pangkat atau golongannya lebih rendah kepada pihak lain yang pangkat dan golongan derajatnya lebih tinggi. Adapun mohon pertolongan artinya meminta bantuan kepada pihak lain yang dianggap mampu memberi bantuan. Jadi mohon pertolongan artinya meminta bantuan kepada pihak lain yang dianggap mampu memberi bantuan. Memohon pertolongan kepada selain Allah. Setiap makhluk Allah pada dasarnya sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kita sebagai hamba Allah sangatlah butuh pertolongan dari Allah. Kita bisa bernafas, kita bisa bergerak, badan kita sehat, itu semua berkat pertolongan dari Allah. Kita dilarang memohon pertolongan dengan doa kepada selain Allah, karena hal itu termasuk perbuatan syirik. Syirik adalah dosa besar yang tidak diampuni Allah kecuali dengan bertaubat. Jadi kita dilarang memohon pertolongan dengan doa kepada selain Allah, karena hal itu termasuk perbuatan syirik, dan syirik dosa besar. Apabila pelakunya tidak bertobat sampai meninggal, maka dia akan kekal dalam neraka. Kita lanjutkan. Hukum meminta bantuan orang lain. Allah membolehkan kita meminta bantuan kepada orang lain selama kita menganggap orang yang membantu kita tersebut hanyalah perantara atau wasilah, dan yang memberi pertolongan sejatinya adalah Allah. Allah memberi kemampuan orang tersebut sehingga dapat memberi kita pertolongan atau bantuan. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Adapun memohon pertolongan yang termasuk perbuatan syirik adalah memohon pertolongan kepada jin, malaikat, dan orang mati. Dengan demikian, meminta bantuan kepada manusia bukan perbuatan syirik, karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Adapun cara memohon pertolongan kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah dapat dilakukan dengan berdoa. Ketika berdoa, kita harus bersungguh-sungguh
ikhlas dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Allah selalu menyertai hambanya yang berdoa. Berdoa termasuk ibadah. Berdoa akan mendatangkan kebaikan dan melindungi kita dari mara bahaya. Selanjutnya adalah contoh perilaku memohon pertolongan. Contoh yang pertama yaitu Elsa berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dan pemahaman ketika hendak belajar. Yang kedua, Raffi meminta maaf kepada ibunya apabila berbuat salah. Yang ketiga, Putut minta tolong Elsa mengajarinya matematika. Yang keempat, Alia berdoa kepada Allah agar selamat dalam perjalanan ketika hendak bepergian. Nah, anak-anak, itulah keempat contoh perilaku memohon pertolongan. Baik, sampai di sini semoga anak-anak paham. Kita lanjutkan pada bab berikutnya. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan yang telah diuraikan Pak Fajrin tadi, yang pertama adalah manusia membutuhkan bantuan dari orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, Allah selalu menyertai hambanya yang berdoa. Yang ketiga, sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari Allah. Yang keempat, memohon pertolongan atau berdoa kepada selain Allah itu merupakan perbuatan syirik. Yang kelima, berdoa hanya kepada Allah merupakan perbuatan yang terpuji. Baiklah anak-anak, itulah sekilas tentang materi mohon pertolongan. Nah, semoga apa yang diterangkan Pak Fajrin dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Adapun ada kekurangan Pak Fajrin dalam memberi penjelasan, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Baiklah anak-anak, selanjutnya marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.